Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah pada hari ini kita ingin mendapatkan masukan-masukan, informasi dari saudara kita yang jauh non di sana. Ya, hari ini kita dapat masukan dari NTB, orang NTB, sekian puluh tahun di NTB. Saya saat itu ya sama-sama dengan Bolin itu dari tahun berapa ya? Nggak tahu. 96 ya. 96 dan sampai sekarang walaupun dia sudah pensiun di Departemen Koperasi ya, tapi dia masih tetap bersama-sama kita karena dia adalah seorang pembina UKM. Tapi UKM NTB ya. Mungkin ada beberapa hal yang perlu kita dengar dari Bolin ya dalam kesempatan ini. Bolin ya, kami persilakan Bolin, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih kesempatan yang diberikan pada kami. Kami akan share pengalaman membina UMKM NTB selama bermitra dengan YDBA. Jadi kami bermitra dengan YDBA dari tahun 96 sampai 2020. Nah, di mana kondisi awal UMKM kita yaitu di mana UMKM mempunyai peran yang sangat strategis dalam aspek memperluas kesempatan kerja, kesempatan berusaha, penyebaran lokasi usaha, mendukung membangun ekonomi pedesaan, dan tidak kalah penting adalah peningkatan pendapatan masyarakat dan ekspor non-migas. Sejalan dengan kondisi di atas, pemerintah telah dan terus memberikan perhatian khususnya perkembangan UMKM. Nah, berdasarkan hal tersebut, maka di mana Dinas Koperasi kerjasama dengan YDBA, Yayasan Dharma Bakti, membentuk LPB PPKP, Pembinaan dan Pengembangan Koperasi, berdiri tahun 96, yaitu 16 Juli 1996 bertepatan dengan PENAS. Yang meresmikan adalah Ibu Krisnimurti. Kemudian dibuka oleh istrinya Dirjen Pak Mamit. Pak Mamit ya. Kantor kami. Nah, pada waktu peresmian diberikanlah kita program yaitu penggemukan sapi sebanyak 20 ekor bergulir. Nah, karena di lokasi NTB banyak yang memberikan penggemukan sapi tetapi nama orang lain. Nah, untuk antisipasi kami memberikan stempel di pantatnya sapi itu Astra 1, Astra 2 terus sampai Astra 20. Kami lakukan. Nah, cara bergulirnya adalah 4 bulan penggemukan dijual, dibayarlah, dicicil sampai 3 kali penyicilan petani sudah memiliki sapi. Umumnya petani tidak pernah memiliki sapi kalau penggemukan. Untuk kali ini YDBA sangat membantu masyarakat. Mereka bisa membeli sapi, cicilan lunas, dan bisa beli sepeda motor Honda. Nah, kemudian program berikutnya dengan bersama Pak Haji Kos juga ya, penggemukan sapi, penanaman mangga arum manis, yaitu Pak Supardi sudah datang ke lokasi ini, yaitu penyerahan 1000 pohon mangga di lokasi Surabaya Lepak, luas lahan 100 hektar. Ini dilakukan penanaman mangga arum manis. Berikutnya adalah Rianti Motor, yaitu 22 Desember juga, semua mekaniknya adalah perempuan. Ini Rianti Motor yang ada di Lombok Timur. Nah, inilah LPB PPKP mempunyai misi yang handal dan terpercaya dalam pengembangan keswadayaan koperasi dan UMKM. Misi kami mengembangkan keswadayaan UMKM dan koperasi, memberi jasa layanan konsultasi,
pelatihan, pendampingan, perkuat permodalan, pasar dan pameran. Berperan aktif dalam pemulihan kemampuan usaha untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing, menggali peluang ekspor, menumbuh terjalinnya kemitraan usaha antara UMKM dengan pengusaha besar. Nah, pembinaan pengembangan kami yaitu kami memberi konsultasi, memberikan pelatihan, memberikan pendampingan, memfasilitasi pemasaran, fasilitasi pembiayaan, dan membuatkan hakti, PRT, dan layak higienis. Nah, bidang usaha yang kami bina adalah kuliner, kerajinan, jasa UMKM, hortikultura, peternakan, perikanan, dan koperasi. Nah, jangkauan, bentar, ya. Jangkauan areal binaan kami Mataram, Lombok Tengah, Lombok Barat, Lombok Timur, Lombok Utara, Sumbawa, Dompu sampai Bali kami lakukan pembinaan. Ini Provinsi NTB terdiri dari 2 pulau, yaitu Pulau Lombok dan Sumbawa. Nah, peta Pulau Bali juga kami lakukan pembinaan di sentra kerajinan perak di Celuk. Nah, foto produk binaan kami adalah kerajinan, yaitu tenun, songket, mutiara. Kerajinan yaitu painting, cukli. Ini namanya cukli dari kulit kerang. Ini ketak, ini cukli, ya. Ini adalah handicraft ini. Kuliner kita di sini ada ayam taliwang, ada cumi. Nah, kemudian ini semua ini binaan kami, ada kopi, ada dan lain-lain. Ada juga pizza durian. Hortikultura kami, kita punya binaan tanaman anggrek, budidaya jamur, ini obat kuat, madu, minyak sumbawa dan lain sebagainya. Nah, peternakannya yaitu kita bina yaitu sentra walet. Ini burung walet, ini sarangnya bisa menjadi kopi walet, bisa menjadi bubur walet, dan lain-lain. Nah, biasanya orang merasa kalau beli sarang walet mahal, jadi sekarang kami bisa jual per gram. Jadi kadang-kadang satu kotak bisa 500.000, tidak perlu membeli 1 kilo. Sudah bisa memanfaatkan sarang walet. Nah, LPB PPKP Mataram, pada waktu Pak Henry, beliau menginginkan ada sektor unggulan. Nah, kami diminta sektor unggulan, kami menggunakan sektor unggulan kuliner. Kenapa kami membuat kuliner? Karena kuliner belum pernah ada yang membina. Nah, sebelum mendapat sentra kuliner, kami sudah membentuk koperasi cabai rawit khusus binaan PPKP. Nah, mitra binaan kami adalah 311, yaitu 276 UKM, 35 koperasi. Oktober 2020 dari Astra memberi filantropi kepada KCR. Di mana filantropi itu yaitu kita bisa membuat kuliner training center. Jadi di NTB ada training centernya. Nah, di mana koperasi itu didirikan tahun 2015, programnya simpen pinjam, pengadaan barang, penjualan produk, KCR kuliner. Bentar ya Pak. Kami back dulu. No. Nih, untuk back gimana ya? Untuk kembali ke sana. Next. Ke sini lagi. Nah, mohon maaf ya. Nah, inilah filantropinya yang kami peroleh untuk koperasi cabai rawit. Jadi di sanalah kita bisa mengadakan pelatihan.
kelas memasak, pengembangan produk, pemasaran produk anggota. Sehingga Koperasi Cabai Rawit, khususnya binaannya YDBA Bukus Catering, bisa melayani RI1, Menteri, dan kemarin MotoGP kita menang dibandingkan kuliner yang dari Jakarta. Nah, pencapaian LPB, jumlah UKM yang terdata adalah kerajinan, kuliner, kita juga membina bengkel, koperasi, pertanian, peternakan, perikanan, dan lain-lainnya. Pengelompokan omsetnya ini, kemudian mohon izin ini ketutup. Fasilitas pembiayaan, kita sudah memfasilitas 631 UMKM senilai 13M, 434 juta. Program fasilitas pasar yaitu 26, 15 pameran dalam negeri, 11 kami bisa pameran luar negeri. Program pendampingan, kita bisa lakukan 25 angkatan kerjasama dengan AHAS. Jadi kami memberikan pelatihan mekanik sebanyak 25 angkatan dan melakukan pendampingan di AHAS. Dan UKM itu bisa kalau bagus diterima bekerja di AHAS, kalau tidak mereka buka usaha. Program pelatihannya kami sebanyak 249 angkatan tidak menggunakan anggaran negara, DIP, yaitu kita swadana, yaitu kita kerjasama semua BUMN, terutama juga YDBA. Melibatkan 7.457 peserta, 18 lembaga yang bisa kita kerjasama. Nah, penjualannya kita 279, 845, 500.000. Nah, kita di sini bisa membuat UKM bisa mandiri. Yaitu 12 UKM kita sudah bisa mandiri dan mendapat hadiah 10 juta dari dari YDBA. Yang mandiri tahun 2016 Bu Agini, Happy, Natalia, Umi. 2017 Hajar Robiah, 2018 Nurwardaini, kopi, Bu Pipin itu pizza, Indah itu orsid, Lombok orsid. Tahun 2019 ada 3, tahun 2020 ada 2 kita. Dan kami LPB tahun 2020 mendapat UKM-nya adalah 5R terbaik se-Indonesia, juara 1 dan 2 itu diraih oleh NTB. Nah, pelatihan ke Jepang. Maaf ya. Ini sebentar ya. Pelatihan ke Jepang tahun 2013 1 orang, 2016 saya ikut 3 orang, 2017 5 orang, 2018 2 orang dari NTB. Nah, kondisi yang kami harapkan, jadi UKM sekarang mau mendapat dana BUMN gampang, dari bank gampang, untuk halal gampang. Sekarang apalagi kondisi sekarang saya dipercaya 500 UKM membuat NIB. Dan tanggal 2 kami akan serahkan 120 NIB kepada UKM yang di Luang Balo, diserahkan oleh Bapak Gubernur NTB. Nah, piagam penghargaan kita dapat 7 kali dari YDBA. Nah, ini penghargaan yang kami peroleh dari YDBA. 7 kali. Nah, ada pertanyaan, kami mohon masukan. Kalau ada kurang, kami mohon maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Bulin. Alhamdulillah. Nah, hari ini ya kita dapatkan informasi yang cukup banyak dari teman kita, dari saudara kita Bulin dari NTB. Ya. Saya ingatkan nih untuk Jaki, tolong ya jangan sampai enggak nanti direkam. Ini bagus sekali, ini banyak sekali foto-foto yang kita nggak punya tapi Bulin punya. Karena itu data-data Bulin itu nanti dikirim ke saudara-saudara kita yang lain ya, Bulin ya.
Siap. Oke. Bisa kami kirim juga sekilas PPKP yang Oke. lengkap. Oke, karena itu sekarang kita diskusi. Ya. Siap. Siapa aja di antara kita nanti bisa bicara. Tapi untuk yang pertama saya minta tolong nanti ada Pak Agus, Pak Wito bisa memberikan satu masukan ya. Sama satu lagi saya minta tolong Pak Gun deh, Pak Gun. Ya, Pak Gun. Yang silakan Pak Agus dulu deh. Ini terima kasih. Baik Pak. Bu, mau bertanya itu yang tadi yang saya tertarik sapi ya, yang dari YDBA ya kalau nggak salah ya apa namanya. Betul ya. Itu dulu apa 3 kali itu besar nggak anunya cicilannya? Itu kan sapi kan sekitar harga 12 jutaan ya. Nah itu 3 kali kan berarti sekitar 4 jutaan. Nah apakah petani itu mampu ya waktu itu ya untuk menyicil cuma 3 kali itu sapi? Terima kasih Bu. Ya, tolong dicatat aja dulu Bulin. Jangan dulu dijawab. Saya minta tolong Pak Wito. Silakan Pak Wito. Saya baru gabung sebentar karena jadi belum banyak yang saya tahu. Oke. Oke. Silakan Pak Gun. Ada yang mau ditanyakan Pak Gun? Ya, mungkin tidak jauh dari Pak Agus tadi mengenai pengemukan ya. Itu skemanya saya belum begitu paham skema tentang apakah itu dicicil atau kemudian petani itu hanya menggemukkan saja tadi itu ya. Itu sih Pak. Ya, oke, dicatat aja Pak Gun dulu. Saya minta tolong Pak Uku deh, Pak Uku sama Pak Rijal. Ya, Pak Uku silakan. Ada yang mau ditanyakan? Ya, terima kasih. Selamat pagi, Bulin. Pagi, Pak Uku. Ya, saya senang itu setiap kali ketemu Bulin. Ya, sebenarnya saya itu sekarang, maaf ya itu masalah pribadi, saya selalu sedang cari itu songket. Iya, untuk itu apa? Dia dijadikan selimutnya untuk tidur. Ternyata carinya susah. Itu bisa pesan nggak? Catat dulu Pak ini, boleh. Ada lagi Pak? Oke. Ya, iya. Dan itu ya nanti dulu deh. Ya. Oke. Rijal ada yang mau ditanyakan? Silakan Rijal. Assalamualaikum Bulin, apa kabar? Waalaikumsalam. Aduh, lama tak bersua. Wah, senang sekali. Saya udah lama nggak pernah ketemu sama Bulin ya, semenjak pindah ke MMS, terus keluar dari Astra gitu ya sampai sekarang. Iya. Makanya saya langsung ini udah lama sama Bulin nih ketemu nih online, makanya saya langsung join Bu. Terima kasih. Sehat-sehat ya Bu, masih sama kayak dulu nih Bulin, suaranya masih cetar membahana ini. Salam sehat kembali. Iya Bulin, saya senang Bulin ngelihat wah ini progresnya luar biasa ya di LPB Mataram. Dulu waktu saya menjadi wartawan internal YDBA, ya banyaklah yang saya ikutin gitu ya, kemajuan-kemajuan dari tempatnya Bulin gitu ya, amazing lah buat saya gitu ya. Suatu saat kalau misalnya ada rezeki pengen main ke sana, pengen lihat UKM binaannya seperti apa dan bagaimana gitu. Paling Bulin ini ya Bulin, saya mau nanya, Bulin ini apa sih Bulin resepnya? Bulin kok bisa ya konsisten kayak gitu berpuluh-puluh tahun gitu ya? Kan orang tuh kan kadang-kadang apalagi yang muda ya kayak saya gitu kan naik turun nih Bulin ya gitu ya. Apalagi kalau udah ketemu sama UMKM yang bandel gitu ya, bandel dalam artian nggak mau dikasih tahu tapi nggak mau gitu kan, banyak tuh yang kayak gitu ya, apalagi orang Indonesia gitu. Terus bagaimana tuh ya caranya ya biar mereka tuh bisa mau gitu ikutin pola pembinaan supaya dia jadi UKM yang mandiri tadi gitu. Oke. Tapi kan ada passion yang tertentu nih yang dimiliki nih sama Bulin supaya orang bisa mau ikut programnya Bulin. Makasih Bulin. Ya, satu lagi Bulin. Nanti saya minta tolong Pak Wardoyo. Silakan Pak Wardoyo. Baik, Assalamualaikum Bulin. Waalaikumsalam. Mungkin yang pertama saya ingin mengapresiasi nih Bulin luar biasa di dalam
menekuni pembinaan UMKM di NTB. Dan salam kenal saya dari mantan Kementerian Koperasi, Bu, di pemasaran. Salam kenal kembali. Ya. Saya Ya, juga Bu Lin. mantan koperasi. Oh, sama mantan juga ya, Bu ya. Saya 07 Kementerian Oh, 07 Koperasi ya? NIP-nya. 82 Oh. PNS saya. Oh, berarti seangkatan sama saya, Bu. Iya. Saya Saya kalau di delap- kementerian itu primadona. Sorry Oh, ya. gitu ya. Saya tahun 83, Bu. CPNS-nya. Ya, Bu Lin, saya juga tertarik dengan Bapak-bapak tadi, mulai kerjasama dengan dengan YDBA itu, bermitra dengan YDBA untuk program penggebukan sapi tadi kan itu dikasih ciri setiap sapi pantatnya dicas 1 sampai berapa itu tadi. Mungkin sudah banyak lagi ya. Sekarang, nah yang saya ingin tanyakan sekarang apakah ini masih berjalan? Karena saya lihat kok dari hasil penggemukan sapi ini ada yang bisa beli motor, ada yang mungkin kehidupan keluarganya jadi lebih sejahtera. Apakah ini tetap dilanjutkan atau pada saat itu saja lalu sekarang sudah mandiri masing-masing? Nah, kemudian yang juga tertarik pembinaan LWB ini sampai dengan di Celuk Bali ya, itu luar biasa juga, sampai keluar dari provinsi. Nah, Bu Lin mungkin kalau kita lihat data yang mandiri tadi itu sampai data hari ini ya Bu ya, itu berapa tadi? 12 orang atau berapa itu? 12 dari seberapa banyak pembinaan yang dilakukan saat itu, Bu? Mungkin Ibu bisa menyampaikan dengan kita semua ini sebenarnya kendala-kendala di lapangan seperti apa sehingga kenapa kok yang sudah dinyatakan mandiri itu baru segitu gitu. Terima kasih itu dulu. Oke. Terima kasih Bu Lin. Oke. Jadi saya minta nanti Bu Lin langsung menjawab satu-satu. Yang lainnya insya Allah nanti setelah itu deh, tahap 2 deh yang bertanya berikut. Yang saya ingat dari Bu Lin, orang yang nggak pernah naik pesawat terbang, kita naikkan pesawat. Nah, ya, jadi nanti kita mungkin juga bisa dengarkan dari Bu Lin. Silakan Bu Lin. Terima kasih Pak Jikos. Apa yang dikatakan Pak Kos itu kenang-kenangan dari Pak Jikos dari tahun 96. Itu kesayangannya Bu Krisni, Pak Jikos. Jadi Bu Krisni ke Lombok pasti ada Pak Jikos. Nah, itu kenang-kenangan tak terlupa sama bunda kita almarhum yang membuka LPB di Lombok. Nah, program pertama kita berikan pelatihan penggemukan sapi. Nah, pertama dikasih 10 ekor sapi sama YDBA. Nah, YDBA maunya 3 bulan penggemukan diganti ke UKM yang lain. Saya minta sama almarhum Bu Krisni Murti, saya tidak berkenan. Bagaimana kita cari kesepakatan dengan petani. Petani menginginkan 1 tahun itu kita cicil 1 ekor sapi. Waktu itu masih murah Pak, 1 juta 1 ekor sapi. Nah, 1 juta ekor 1 ekor sapi. Saya tanya, kalian mau bagaimana? Saya mau dicicil setiap penjualan, yaitu 4 bulan sekali dicicil. Nah, mereka mau berapa? Berarti mereka minta dicicil 4 bulan setelah menjual sapi. Kemudian dari uang itu mereka beli sapi lagi. YDBA tidak pernah minta fee sama petani, hanya minta jasanya. Jasanya itu hanya 2%. Nah, dari 2% itu saya belikan sapi lagi, bergulir ke yang lain. Nah, ternyata petani minta 1 tahun, yaitu 3 kali cicilan kan 4 bulan Pak. Mereka sudah bisa lunas tahun ketiga, cicilan ketiga. Jadi cicilan pertama 4 bulan Pak, dia cicil 250.000. Nah, ditambah jasa 2%. Nah, jasanya itu kami kumpulkan untuk dibelikan sapi untuk teman berikutnya. Sampai kami lakukan 10 tahun penggemukan sapi. Nah, kami mengajar petani.
sekarang beli sapi sekian. Nah, mereka tidak beli rumput, mereka memotong sendiri, jadi tidak tahu. Pokoknya dari 1 juta bisa dijual 2 juta sapi. Nah, saya mengajar mereka, kalau beli sapi 1 juta, 1 hari beli rumput berapa ribu kalau kalian tidak potong sendiri. Saya hitung. Nah, sehingga kalian minimal harus jual 2 juta. Sehingga ada SHU-nya 1 juta. Oh gitu ya. Sehingga pedagang-pedagang marah sama Bu Lin. Bu, ini ngajar supaya petani itu jual. Iya, orang petani itu capek mengawis rumput. Nah, uang rumput umpamanya dia sakit. Dia tidak bisa itu, dia harus beli rumput. Nah, mereka berbahagialah bisa mendapat hasil dan 3 kali cicilan mereka sudah punya sapi sendiri. Nah, kemudian mereka sudah beli sapi, dia mengatakan selama dia orang luar masuk, mereka tidak pernah memiliki sapi. Hanya kerja saja. Untungnya dibagi kepada yang pemilik uang. Nah, dari YDBA, program ini disetujui sama Ibu Kristi Murti sama Pak Haji Kos. Jadi, mereka itu sangat berkesan. Kenapa saya pakai di pantatnya? Mereka yang minta kalau bisa pantat sapi itu dikasih Astra. Dan sapi itu semua pakai kalong. Astra 1 sampai Astra berapa yang kita bisa beli. Nah, kemudian setelah Pak Haji Kos pensiun, diganti dengan Pak Yohanes. Pak Yohanes tidak setuju cara saya ini penggemukan. Dilepas, dikembalikan ke petani. Jadi kami tidak mengambil uangnya, kami serahkan sepenuhnya ke petani. Itu yang kami lakukan, penggemukan sapi. Nah, kemudian kami akan jawab penggemukan sapi, skema cicilannya petani. Kami membuat surat MOU, yaitu kesepakatan dengan petani, kemudian tanda tangan penyerahan dana. Dan kami punya tenaga 1 orang PKL untuk ke lokasi membeli sapi. Jadi sapi itu bukan dari kami yang membeli, yaitu petani kita bawa ke pasar. Karena petani baru tahu, oh Bu, mulutnya sapi begini, baru dia bisa gemuk. Kalau sapi mulutnya begini, dia tidak bisa. Akhirnya kami membawa petani ke pasar membeli sapi. Kemudian kami punya petugas lapangan yang membayar. Nah, kemudian memang kendala di lapangan waktu penggemukan sapi. Saya tiap pagi sidak ke lapangan, Pak, sebelum masuk kantor. Jam 5 pagi saya sudah naik sepeda motor ke Lingsar. Saya cek sapi saya ada enggak sejumlah yang dikasih YDBA. YDBA kasih 10 ekor, kemudian saya tidak pakai biaya operasional, saya bisa beli 15 ekor, Pak. Jangan lupa aja. Kemudian mereka cicil terus bergulir sampai 10 tahun setelah Pak Yohanes, kami lepaslah sapinya ke petani. Kita tidak lakukan pembinaan petani lagi, sapi. Saya malah senang disuruh tidak membina. Kalau saya membina, setiap pagi pikiran saya seminggu 2 kali, 3 kali saya harus cek sapi saya. Ada enggak sejumlah itu sapinya? Karena di lapangan petani kadang-kadang orang lain punya sapi masuk, dia terima uang. Saya tidak mau. Jadi dengan ada pantatnya, ada besinya sampai sekarang di Lombok. Dibakar pantat sapi itu Astra. Sehingga orang lain tidak bisa masuk untuk titip sapi. Kendala saya di lapangan cukup berat, tetapi setiap hari raya kami dari jasanya, kami kirimkan hadiah ke petani. Ibu Kristi Murti setiap hari raya kirim sarung maupun beras ke petani maupun di lokasi mangga. Itu yang kami lakukan, penggemukan sapi. Nah, kami lakukan ini adalah PMA, penanaman modal di akhirat. Nah, sekarang saya bisa ketemu bapak-bapak, bisa silaturahim. Pak Haji Kos sayang sama Bu Lin, dan Pak Tony juga. Dan tahun ini saya 3 kali ketemu Pak Tony di Bali.
saya walaupun sudah pensiun tahun 2021, tapi saya lebih padat kegiatannya, masih saya dikontrak di Bali oleh perusahaan, 19 perusahaan saya lakukan pendampingan, pelatihan 5R, kemudian sekarang keuangan. Dan saya masih dipercaya bolak-balik, saya besok tanggal 12 dikontrak oleh Bank Ventura untuk akuntansi UKM dengan aplikasi Android. Dan penyerahan NIB besok tanggal 2 saya balik ke Lombok, Pak. Nah, kalau mau ke Lombok, kita janjian dulu. Nah, untuk petani songket gampang, Pak Oku. Mau model apa, langsung ke pengrajinnya. Pengrajin nanti kasih Bapak fotonya, model apa, itu binaan kami di sentra tenun. Nah, kami sudah memberi bantuan kemarin ke sentra tenun itu dari Kimia Farma dengan suku bunga 3%, jangka waktu 3 tahun dan bisa ikut pameran. Dan tahun pas COVID itu kami dapat bantuan dari Kimia Farma 550 juta ke 25 UKM. Nah, saya sangat senang, sudah lama tidak pernah ketemu Pak Rizal. Salam sehat kembali. Kami tunggu kapan bermain ke Lombok. Di Tangtang tuh. Silakan kalau ke Lombok berkenan, saya punya ya rumah kecil lah tipe 63 kosong. Jadi untuk transit para dokter, untuk transit tamu-tamu, ada 2 kamar, bisa sekitar 6 orang lah tinggal di sana. Atau 4 orang. Kami tunggu. Pak Oku udah terjawab ya Pak Oku ya? Iya. Kami siap tunggu, mau keliling kemana, masih banyak anak binaan kami. Nah, besok ini tanggal 2, kami akan serahkan kurang lebih 120 UKM di Loang Bualo. Kita kerjasama dengan Asosiasi Pengusaha Jasa Boga Indonesia. Ketuanya adalah Bu Agini. Boleh. Nah, nanti sebelum saya tanya ke yang lain, apakah udah terjawab semua pertanyaannya dari Bulen? Ya, oke. Udah ya. Oke, saya minta deh Pak Tosin tanya ya. Kemudian Pak Harahap ya. Pak Harahap sama Pak ini. Pak Johari. Pak Johari, silakan. Pak Tosin dulu, silakan Pak Tosin. Ikutin dulu Pak Kos. Ikutin dulu ya, oke. Pak Rahab ada yang mau ditanyakan, silakan. Pak Rahab ini sering ke TT nih. Silakan Pak Rahab. Ya, terima kasih Pak. Ya, saya mau nanya penggemukan sapi itu kebetulan saya waktu 2019 2020 ada di Kota Praia, Lombok Tengah. Jadi saya sering ketemu dengan pengusaha sapi itu, penggemukan itu. Cuman sering cerita-cerita katanya masalah rumput untuk penggemukan itu yang jadi kendalanya. Apa sekarang sudah bisa teratasi, Bu? Oke. Itu aja, Pak. Udah itu aja. Ya silakan Pak Johari. Terima kasih Pak Kosasi. Ya. Bulin, ini saya mau tanya nih. Ini ya memang sangat berhasil pembinaannya ini. Tapi pembinaan ini apa juga bekerja sama dengan instansi seperti yang terkait kalau di kami adalah industri kecil gitu. Apa ada ininya enggak? Bekerja samanya gitu. Kalau belum ada itu kan bisa dipromosikan. Karena di Kementerian Perindustrian itu sampai sekarang ini sering adakan pameran industri kecil di pusat, di gedung secara rutin. Kalau dulu perdagangan juga ada secara rutin. Hanya apakah sudah ada kerjasama itu? Kalau belum, bisa tuh mencari informasi ke perindustrian. Bisa paling tidak nanti ya kan melalui provinsi dulu. Melalui provinsi itu teman-teman
ada juga. Menurut saya dia sekarang sudah selama berapa saya nggak tahu, sudah jadi bos lah gitu. Nah itu. Terus kemudian yang kedua mengenai bisa berhasil seperti itu tuh sebenarnya pembinaan Ibu Lin itu jenis pelatihannya apa saja sih? Kalau di kami kan yang terkenal ya teknik manajemen teknis ya, produksi, ada keuangan, ada pemasaran, ada yang non teknis seperti motivation gitu. Nah ini kalau di tempat Bu Indu bagaimana? Apakah juga diberikan seperti itu? Utamanya yang terkait dengan milik itu ya motivation. Kalau manajemen ya itu tentu namanya menjadi AFD plus itu. Apakah juga melaksanakan seperti itu? Kok bisa berhasil seperti itu? Baik, saya kira itu. Oke, makasih Pak Johari. Kemudian Pak Supandi, silakan Pak Supandi atau Pak Rahid. Pak Supandi dan Pak Rahid, silakan. Ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, teman-teman sekalian ya. Hari ini mendengar yang dipaparkan Bu Lin, yaitu semua keberhasilan lah ya. Ya, saya mengapresiasi lah, apapun yang terjadi. Tapi terus terang saja dalam perjalanan kehidupan, dalam perjalanan part dari kehidupan, termasuk membina dan segala macam, ya tentunya pahit manisnya pasti ada. Tapi ya kita positif saja. Apa yang disampaikan Bu Lin, ya kita mengucapkan terima kasih bahwa di antara kita masih ada yang terus betul-betul berkarya, terus betul-betul beritikad mengembangkan usaha-usaha kecil yang pada dasarnya terus terang saja, Pak. Pembinaan industri kecil itu bukan masalah ya. Sampai saat ini saya amati itu masih carut marut, Pak. Ya, tapi tentunya yang berhasil ada. Karena gini, di Indonesia ini ketika pemerintah atau yang pejabat lah tinggi, yuk kita bantu UKM, itu semuanya gebraguyah. UKM semua. Nah, di situ part-part keberhasilan yang disampaikan Bu Lin, ya saya setuju. Tetapi juga hal-hal lain yang masih PR kita sebetulnya sebagai orang-orang tua. Kita itu selalu mengembangkan sesuatu itu parsial. Jadi part by part, tapi tidak ada yang dikatakan sistemik itu nggak ada, Pak, dari A sampai Z. Sulit lah mengatakan berhasil dan tidak, ya luar biasa ya. Tapi tadi kebetulan Bu Lin dengan gaya dan caranya, dan dia juga tadi kan sudah menyampaikan sekalipun agak direm sama beliau bahwa di Kementerian Koperasi itu beliau adalah primadona gitu. Ketangkep sama saya. Alhamdulillah, terima kasih Bu Lin ya. Nah, maksudnya gini, yang ngurusin industri kecil, tadi ada pertanyaan-pertanyaan juga dari teman-teman yang lain, itu yang menamakan membantu industri kecil itu banyak sekali, Pak. Kementeriannya itu berapa kementerian? Tetapi mengapa industri kecil kita tuh masih gitu-gitu aja gitu? Ya, kebetulan yang disampaikan Bu Lin adalah salah satu part dari part yang besar. Nah, jadi kesimpulan dari saya, Bu Lin, semangat terus karena masih banyak industri kecil itu yang perlu dibantu dalam artian polanya. Ya. UKM itu itu lebih dari 10 kementerian, belum lembaga, belum seperti YDBA dan seterusnya, banyak banget. Tetapi integritednya itu enggak. Mengapa sampai sekarang masih masalah? Ya, coba nanti tanya Pak Rahid. Kita tuh yang bantu banyak, uangnya banyak, tapi yang meningkat itu sedikit. Ya mungkin salah satunya yang meningkat itu yang dibina Bu Lin. Nah, jadi teman-teman sekalian, ya marilah kita tetap berpikir untuk mereka, untuk support sebagai orang tua. Karena kita juga nggak bisa apa-apa. Contoh misalkan gini, bank membantu, tapi bank juga kan proses berpikirnya itu juga profit. Kemudian ada lagi kementerian ini, kementerian
apa Kementerian Desa, Kementerian Industri, Perdagangan, Koperasi segala macam, semua bantu. Nah, kalau bantuan-bantuan ini ditata secara keseluruhan, saya yakin bahwa 2-3 tahun industri kecil kita sudah bisa secara maju lah, secara bermain di internasional. Ya sekarang ada, tapi yang ada tuh kecil gitu. Ya. Enggak, saya terus terang aja, hari ini sangat gembira ya Bu Lin menyampaikan itu, kebetulan menyampaikan yang indahnya gitu. Dan tidak salah, karena mungkin Bu Lin itu ya dengan nada suara tadi yang kita tangkap, ya dia ya setiap hari pakai sepeda motor keliling misalnya. Nah seperti Bu Lin ini sedikit sekali Pak. Ya, karena bantuan-bantuan itu kadang-kadang lebih berorientasi pada laporan. Laporannya apa? Oh dananya sekian, terrealisir sekian, tapi sesungguhnya merubah nggak sikap dari para UKM-nya sendiri. Tadi ada beberapa pertanyaan yang muncul yang sebenarnya menggambarkan hal itu. Jadi sekali lagi terima kasih Pak Kos, ini ajang orang tua berpikir ya, ajang orang tua merenung, ajar orang tua bagaimana kita menjadikan anak kita, cucu kita, tetangga kita ya berpola pikir yang lebih maju. Jangan jauh-jauh lah, belajarlah UKM kita tuh di Thailand. Ya, saya masih ingat mengapa petani kita kalah dengan petani Thailand. Ya, waktu di Lampung itu petani kita itu mengajarkan. Ini juga saya tugas di DBA waktu itu. Ya, petani Thailand didatangkan ke Lampung, bingung dia karena petani kita datang pagi, ya, mulai kerja jam 11 pulang. Sementara petani Thailand datang pagi pulang sore. Ini metode ini yang harusnya kita kembangkan. Jadi barangkali itu saja sedikit Pak ulasan dari saya Pak Kos ya. Dengan umur ini juga dengan banyak melihat sesuatu menarik sekali dan ya selalulah saya mencoba dari setiap kesempatan. Seperti kemarin saya baru dipanggil sama Gubernur Sulawesi Barat. Ya, melihat kondisinya bahwa Sulbar itu harus menjadi penopang IKN. Ya mungkin bingung kan kok IKN di Kalimantan, Sulbar di Sulawesi. Ada Pak, tidak salah kalau pikiran pemerintah. Itu yang paling dekat ke ibu kota itu adalah Provinsi Sulawesi Barat. Nah hal-hal inilah yang kita harus kembangkan. Jadi kita ya kalau tenaga kan sudah beda lah. Tapi pikiran mungkin kita nambah. Ya. Barangkali itu saja Pak Kos. Makasih Pak Supadi. Untuk semua. Terima kasih. Silakan Pak Raid. Masih di kereta kayaknya Pak. Terima kasih Bu Lin, sharingnya pagi ini luar biasa. Terima kasih Pak Kos, Pak Supadi. Ini suara saya apakah bisa terdengar? Kedengaran. Ya, jadi memang saya itu sekarang sedang mencoba Pak, mengumpulkan data UKM atau industri kecil yang untuk bisa dikembangkan. Pengalaman sekian lama bersama Pak Kos membina industri kecil, kita sampai memetakan jadi kompetensi apa yang diperlukan sih sebetulnya untuk industri kecil. Sampai kita dipercaya oleh Kementerian Perindustrian membuat SKKNI, jadi Wira Usaha Industri. 5 tahun waktu itu kita jalankan program itu di Kementerian Perindustrian. Nah, dari pembelajaran lampau, memang ini yang Bu Lin lakukan ini sebagian daripada kompetensi yang dibutuhkan itu sudah dilakukan sama Bu Lin yang luar biasa ini. Tapi kalau dikumpulkan ke yang lebih besar lagi, itu mozaiknya itu belum jadi gitu loh Pak. Kalau big picture-nya, gambaran besar Indonesia itu mau kemana sih bahwa usaha kecil ini, gambarannya tuh belum jelas karena tadi juga sudah disampaikan Pak Supadi, ada ini sudah dilakukan,
banyak sekali malah yang tumpang tindih. Gitu. Padahal kalau itu bisa disinergikan, ada tuh satu saja orang yang mensinergikan entah itu anggaran atau program-program tadi, hasilnya saya yakin menjadi luar biasa. Seperti Bulin sampaikan tadi mengenai sapi saja, ya itu contoh sukses ya, contoh sukses. Nah, padahal di daerah lain, kalau itu dikembangkan, misalnya di Sumatera Barat yang saya tahu, di sana itu kan perlu daging rendang, untuk rendang banyak sekali. Itu kalau bisa disinergikan orang yang menggemukkan sapi dengan yang rendang tadi. Dan saya tahu di Cibinong itu ada sebuah industri yang ada mengemas saja. Jadi industri kecil apapun dibantu untuk mengemas sampai bisa dapat halal, GMP, hasil CP-nya bisa jalan semua, sehingga dari awal sampai akhir menjadi sebuah produk yang lengkap. Gitu. Pagi ini saya naik kereta, saya melihat ada seperti ini, mungkin bisa kelihatan. Ini saya tahu ini dulu industri kecil. Ini nama merknya Vina, hanya kerupuk seperti ini. Tapi karena ini digarap secara lengkap dan dia belakangnya juga ada perusahaan yang cukup mumpuni, jadilah satu produk yang bisa dijual ke seluruh dunia. Padahal hanya kerupuk. Nah, ini kalau kita bisa lakukan sampai di sini, sinergi dari A sampai Z, alangkah bagusnya alam Indonesia yang punya begitu banyak resource, dan apalagi orang-orang seperti ini, setiap wilayah ada, saya yakini kok bisa, Pak Kos. Mungkin itu saja semangat saya. Mungkin nanti tolong mohon dibantu. Saya sedang menulis buku ini, Pak Kos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya kira banyak hal yang ingin disampaikan kepada teman-teman, ya. Tapi kita kasih kesempatan Bulin. Mungkin ada komentar dari Bulin. Siap. Saya akan menjawab satu persatu. Bapak harap penggemukan sapi mereka lakukan tahun 2019 sampai 20 di Lombok Tengah. Saya sependapat dengan Bapak, Lombok Tengah itu sulit dapat rumput. Bapak, musim hujannya jarang. Sehingga mereka di sana dulunya yaitu sistem tanam padi gogoranca. Nah, mereka menanam di sana itu hanya jagung pada waktu musim hujan. Kalau tidak, lahannya tidak berfungsi, Pak. Nah, saya melakukan penggemukan sapi di Lombok Barat, dekat Lingsar. Di sana rumputnya sudah tidak terbatas. Airnya bagus, makanya bapak-bapak ayo ke Lombok, tak ajak ke lokasi penggemukannya, airnya luar biasa, sehingga dibuatlah air minum Narmada, air awet muda, Pak. Sekarang botolannya namanya air awet muda. Di sana rumputnya luar biasa, Pak. Pak Johari, yaitu kerjasama industri, kami terima kasih. Kami sudah lakukan. Jadi KM mau melakukan kerjasama tidak bisa. Jadi kami yang menjembatani karena kami adalah PNS Dinas Koperasi, Pak. Saya PNS yaitu merangkap tugas. Jadi saya gaji PNS, di Astra saya PMA. Gajinya penanam modal di akhirat. Jadi saya merangkap dua kerjaan. Teman-teman saya tidak mau. Katanya Bulin gila. Tidak digaji di Astra kalau enggak. Mereka cemburu sama Bulin. Bulin itu Widya Suara. Disuruh saya lepas Widya Suara atau mau kerja sama Astra. Bulin enak ya, gajinya dua-dua katanya. Saya serah terima deh. Mau di Astra, Widya Suara. Disangka saya gaji merangkap dua. Saya gaji hanya satu di DBA PMA. Gaji saya penanam modal di akhirat, Pak. Jadi saya menjembatani UKM untuk ke perindustrian, ke perdagangan, semua instansi terkait. Mohon izin, karena saya Widya Suara, saya ngajar mereka Prajaknas, kepala dinas lainnya itu semua anak murid saya, Pak. Jadi UKM ada sulit,
mau bikin halal, saya datang telepon, Bu Yanti tolong bantu adik-adiknya. Siap Bunda. Jadi seorang ibu, saya kasih sayang seorang ibu terhadap UKM. Jadi anak-anak saya itu menyatakan ini bundanya. Jadi gampang saya gendong. Itu. Dan kami itu kerjasama YDBA itu adalah berkelanjutan. Saya ngerti banyak proyek tumpang tindih, Pak. Sehingga saya tidak sombong. Semua BUMN kalau mau luncurkan dana pasti datang cari Bulin. Karena saya punya anak semua anak soleh, Pak. Kalau mereka tidak menjadi anak soleh, anak durhaka, tidak digendong Bulin. Kalau mereka anak soleh, kami kasih prioritas, mereka bisa pelatihan ke Australia, ke Jepang, kemana, ke Thailand, ke Filipina, kemana-mana, ke India, Pak. Kami punya jaringan cukup besar, Pak. Jadi di lapangan itu, mohon izin, banyak anak-anak saya yang prajabnas. Saya kan ngajar 15 angkatan di Prajabatan. Saya sebenarnya diminta kembali ke BKD, tapi Dinas Koperasi tidak izinkan. Di Dinas Koperasi semua tidak ada mau kerjasama YDBA. Bulin itu bodoh katanya, tidak digaji mau. Saya senang karena saya PMA. Sampai hari ini saya bisa korek. Bapak saya bisa kenal semua, Pak. Kalau saya tidak kenal, tanya Pak Supardi. Ya Pak. Itu amal solehnya tiada putus. Apalagi Pak Rizal. Tanya Pak Rizal kalau ke Lombok itu ya ada sombongnya, semua tidak ada yang kenal Bulin. Dari perindustrian mau cari murid semua ke saya. BCA ke Bulin, dia ada punya anak yang gendong bayi-bayinya dari lahir ibunya. Tapi yang punya anak sudah gede adalah BUMN, dinas-dinas punya anak. Ini yang pengalaman. Saya setuju dengan Pak Supardi, tapi saya sependapat dengan YDBA. YDBA melakukan pelatihan tidak ada uang saku. Kalau saya di Dinas Koperasi, saya Widya Suara di Balatkop, satu hari uang saku mereka 250.000. Kalau dengan YDBA tidak dibayar. Yang penting ikut pelatihan. Ya, bayarannya kan sudah tadi itu amal soleh itu tiada putus. Bapak tahu UKM itu kalau pelatihan dari Bulin, mereka merasakan puas, walaupun tidak dikasih uang saku. Tapi kalau UKM yang lain, perindustrian, uang sakunya tebel. Sekali datang 250.000, duduk manis, makan, dikasih materi. Betul enggak, Pak? Tapi dengan YDBA selama saya 24 tahun, hampir 25, baru saya lepas, itu enggak ada uang saku. Nanti tapi Bu, mereka di akhirat. Mereka datang lengkap. Saya tidak sombong, Pak. Dari semua BUMN, primadona kita, Pak. Nah, materinya sesuai kebutuhan UKM. Kalau materi penggemukan sapi, kita kasih pelatihan penggemukan sapi. Kemudian kerajinan gerabah, pelatihan gerabah. Koperasi yaitu simpan pinjam. Nah, pelatihan ini dana bergulir, petani, kelompok sapi. Kita lakukan macam-macam. Bapak, kami bukan membina UKM saja, termasuk keluarganya. Bu, anak saya sudah sarjana, anak saya kepingin kerja, saya cari kerja di semua lini. Di Astra, di Ventura, di bank, semua saya cari. Nah, kemudian Bu, anak saya baru tamat, mau sekolah bengkel, kami melakukan pelatihan mekanik. Bu, saya nganggur seperti buah gini. Nah, lakukanlah pelatihan sehingga sekarang buah gini bisa mandiri. Nah, dari sekian banyak itu, ya alhamdulillah NTB yang bisa mandiri, Pak, UKM-nya. Dan dapat TBA loh, Pak. Dan mereka bisa ke Jepang. Dari UKM yang lain nggak ada bisa bayar. Untuk Pak Rahid ada komentar, Bulin? Untuk Pak Rahid ada komentar nggak? Nah, makanya Pak, marilah kita kolaborasi. Jangan semua gendong ini satu orang bisa 10. Dari kementerian ini, kementerian ini, ya gantianlah. Menteri ini gendong si A, B, C, D, E. Itu loh Pak. Nah, saya setuju. Tapi saya punya anak cantik-cantik, makanya banyak
BUMN maupun dari kementerian atau instansi terkait datang cari Bulin. Ya. Bulin mana anaknya yang bagus bisa kita kasih bantuan modal. Nah, Bulin bagaimana ada mau beli motor beres saya. Laris manis. Jadi dagang motor saya. kuncinya Mobil, dari Bulin laku. mungkin untuk ini udah jam setengah tuh Ya. juga terasa ya. Kuncinya Ada adalah beberapa poin pendampingan Bulin silakan berkelanjutan. disampaikan. Berkelanjutan dan cara membinanya bukan berasal diktator, yaitu cara membina secara seorang ibu terhadap anak, membina Ya. anak. Setuju. Nah, kemudian mereka kalau sudah dikasih bantuan, mereka cicil dengan manis. Dah berani enggak? Karena saya bilang, kalau tidak cicil, besok kita meninggal, nanti liang lahatnya tidak bisa masuk, dia kepanjangan kakinya. Harus cepat. Nah, mereka cicil. Kalau BUMN datang Bulin, itu anaknya nakal. Datang saya pergi tagih, Pak. Walaupun bukan untuk saya. Dan UKM kalau sudah dapat bantuan, Bulin ini untuk, saya orang kaya, tidak perlu dikasih uang. Yang penting tanda terima kasih, cicil dengan baik. Nah, cara membina itu harus tegas, memberi contoh dan suri teladan. Jangan kita mau, dikasih lagi. Enggak. Setiap dia kalau kasih jajan, saya bayar. Saya enggak mau. Bulin orang kaya. Coba Bapak tanya, di Sentral Tenun enggak pernah saya minta, saya bayar. Saya enggak mau. Karena nama baik enggak bisa dibeli dengan uang. Karena saya punya ayah haji meninggal di Tanah Suci tahun 80. Nama baik tidak bisa beli dengan uang. Uang bisa kita cari. Itu selalu saya pegang prinsip. Nah, Amin. penanaman modal di akhirat, Pak. Iya. Oke. Dia ada putus, Pak. Saya boleh ada kata-kata kunci yang bisa yang boleh dapatkan sehingga menjadi sesuatu pegangan buat kita semua. Apa kata-kata kunci dari Bulin? Bekerja dengan ikhlas dan bekerja dengan PMA. Pernah mau demi akhirat. Kalau mikir gaji nggak mau kerja sama YDBA ya Pak Jiko. Tahun setengah malah kadang honor saya keluar untuk pakai. Malah tekor Bu ya. Nggak pernah tekor. Rezeki mengalir terus. Alhamdulillah. Ucapan itu doa Buktinya Bulin ini usianya sama mas saya. Iya. Jadi udah 60, tapi semangatnya masih tetap. Nah, itulah salah satu hadiah yang Allah berikan pada kita. Amin. Amin. Saya bisa silaturahim rezeki sama Pak Jiko. Betul nggak? Lebih Betul. dari uang, bisa ketemu saudara saya yang lain. Oke. Masih Oke, banyak Bulin. YDBA, Pak. Oke. Jadi teman-teman sekalian, terima kasih kita mendapatkan bagaimana caranya Bulin melakukan pembinaan kepada UMKM yang ada di daerah NTB dan sekitarnya. Ya, kita udah tahu. Nah, kita berharap bahwa di samping silaturahmi ini kita mendapatkan ilmu yang dilakukan oleh saudara-saudara kita yang lain. Dan saya juga menunggu sekali ya masukan siapa yang mau berikan kontribusi. Ini insya Allah pada minggu depan kita akan pekan depan ya Jumat ya pekan depan kita tanggal 4 kita bertemu ya. Kita akan lihat pabriknya Pak Warno. Nanti kita akan lihat bagaimana cara Pak Warno menjalankan tugasnya. Kita akan sharing ya. Saya minta teman-teman bisa join ya. Nanti untuk yang akan datang saya lagi minta ini salah seorang, tapi kalau ada masukan dari teman-teman boleh aja silakan ya. Saya sangat senang. Kita yang paling penting adalah semangat untuk terus bisa memberikan ilmu kepada yang lain, dan itu memberikan sesuatu yang kita tidak bisa memberikan uang, tapi pengalaman kita mungkin dilaksanakan oleh lain. Terima kasih sekali lagi kepada Bulin, dan terima kasih pada teman-teman semua yang udah gabung. Jangan lupa pada tanggal 4 Oktober kita akan sama-sama ketemu ya buat yang mau bareng silakan dari Hotel Bidakara
ya, kita berangkat bareng ya. Ada di sana saya dibantu, tadinya saya mau sewa bus, tapi pesertanya tanggung banget ini. Jadi kalau sewa bus kebanyakan melompong gitu. Maka saya dibantu sama Pak Supandi, saya dibantu sama Pak Krisna, saya dibantu sama Asep, Pak Isep Gozali. Nah, kita kumpul di salah satu tempat di hotel. Nah, di sana kita akan berangkat bareng ke salah satu tempat kunjungan industri kita. Ya, itu aja. Bersama-sama kita mari semangat dan terus berjuang. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan juga punya manfaat buat orang lain. Terima kasih, dan saya akhiri dengan mari kita sama-sama baca Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Mohon maaf lahir batin. Boleh saya nggak bisa ini opkan ya. Nggak apa-apa. Terima kasih atas kepercayaan diberikan. Iya. Salam sehat. Jangan lupa materi yang tadi, Boleh. Siap. Sudah Ya. saya kirim. Nanti saya kirim sekilas PPKP yang saya mengabdi selama 24 tahun. Kalau kan biar kita punya ya, biar kita Siap. bikin. Siap. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Salam Terima kasih, sehat. terima kasih Pak Selamat Bu. buat keluarga. Terima kasih Pak Kurang lebih Supandi, minta terima kasih Pak Rahab, terima kasih Pak Juhari, terima kasih Pak Tosir, Pak Gun, terima kasih Mohon Pak Rahib. pamit. Dadah.